Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sudah lama tak terasa kita nggak jumpa, lama kita nggak bertemu karena ya banyak hal yang harus kita jalani, terutama adanya wabah COVID ini ya, sehingga kita tidak bisa berjumpa, belajar kembali seperti dulu, tatap muka seperti dulu ya. Untuk hari ini kita tetap melanjutkan seperti pembelajaran kita selama 3 bulan kemarin, yaitu pembelajaran daring anak-anak. Yang pertama ya, kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita limpahan nikmatnya, dan semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit, segala macam bahaya, terutama kita dijauhkan dari bahaya virus corona ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, yang kedua, selamat kalian sudah masuk atau sudah naik ke kelas 4 semester pertama ini ya. Nah, di kelas 4 nanti ada beberapa yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya tetap seperti kemarin, kita belajar bersama pelajaran mata pelajaran agama Islam. Dan anak lanjut ya, langsung saja untuk kelas 4 ini ya, ada beberapa materi yang akan kita pelajari selama semester 1 nanti ya. Nah, salah satunya yang pertama yang akan Bapak jelaskan pada siang hari ini adalah pelajaran mapel pertama, mata pelajaran yang pertama, yaitu surat Al-Falaq ya. Anak-anak ikuti slide yang akan Bapak sampaikan berikut ini nanti ya. Anak-anak simak dengan saksama, semoga nanti bisa mendapatkan ilmu dari slide yang Bapak tampilkan ya. Udah, kita lanjutkan dulu. Initiating system 1. Nah, ini anak materi kita yang pertama adalah surat Al-Falaq. Anak kelas 4 pasti sudah sangat familiar, pasti sudah hafal dengan surat Al-Falaq. Nah, mungkin anak-anak juga sudah hafal bunyi per ayatnya surat Al-Falaq, karena apa? Di rumah pasti di tempat ngaji selalu diajarkan, kadang juga setiap hari dibaca, di sekolah juga setiap hari dibaca dahulu ya. Mungkin dulu ada anak sudah hafal surat Al-Falaq, cuma anak-anak tidak paham di surat Al-Falaq itu ada apa aja sih, surat Al-Falaq itu seperti apa sih, yang bagaimana ciri-cirinya. Anak-anak belum paham kan ya. Nah, makanya di kesempatan siang hari ini nanti Bapak akan menjelaskan ada apa aja sih di dalam surat Al-Falaq. Baik ya, kita lanjutkan ya. Nah, dan anak, terkait dengan surat Al-Falaq ada 5 hal ini yang akan kita pelajari nanti ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nanti juga akan Pak Salim akan Bapak putarkan video membaca surat Al-Falaq. Anak-anak nanti tinggal menyimak video sambil menirukan membaca surat Al-Falaq. Yang ketiga, rangkuman materi anak-anak, materi yang berkaitan dengan surat Al-Falaq apa saja ya. Selanjutnya, pesan-pesan moral yang terdapat dalam surat Al-Falaq yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja. Yang terakhir adalah latihan soal-soal. Nah, nanti anak-anak akan Bapak beri sedikit soal yang berkaitan dengan surat Al-Falaq. Nah, untuk melihat seberapa besar kemampuan kita memahami surat Al-Falaq ya anak ya. Dah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, ini anak, tujuan pembelajaran kita tentang Al-Falaq ada tiga tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah supaya anak-anak bisa membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Dengan tartil itu bagaimana anak-anak? Tajwidnya betul, makhorijul hurufnya juga benar
itu namanya tartil ya. Yang kedua, setelah tartil, anak-anak diharapkan yang mampu menulis kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Falaq. Juga nanti anak-anak juga akan menulis artinya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk supaya anak-anak bisa hafal dengan benar surat Al-Falaq ya, mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Juga anak-anak harus hafal beserta artinya. Itu ya anak ya. Baiklah, lanjut. Kemudian setelah tujuan, nah ini video yang berkaitan dengan surat Al-Falaq. Coba kita dengarkan bersama-sama. Anak ditirukan ya. Nah, demikian anak-anak ya, video pembacaan surat Al-Falaq ya. Anak-anak nanti harus mengikutinya ya, diputar berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang supaya anak-anak yang mungkin belum bisa membaca Al-Falaq dengan lancar nantinya bisa membaca dengan lancar. Itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, video sudah, lanjut kita ke materi ya. Yang pertama anak-anak yang kita pelajari ini ya, surat Al-Falaq ini sudah ada ayatnya ya. Melalui materi ini anak-anak nanti harus bisa membaca perlahan-lahan, juga bisa menulis surat Al-Falaq. Di sini ada tulisannya per ayat ya, mulai dari ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Juga anak-anak di sini ada artinya ya, arti ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Anak-anak nanti harus menghafalkan Arab dan artinya. Bagaimana caranya Pak supaya mudah? Nah, supaya mudah anak-anak, artinya ini cukup ya, yang artinya cukup dibaca berulang-ulang ya. Jika anak-anak sudah membaca berulang-ulang, insya Allah perlahan pasti akan hafal dengan sendirinya. Ini materi kita yang pertama ya. Setelah kita membaca selesai, selanjutnya materi yang kedua adalah tentang ya pengertian Al-Quran. Anak-anak kan sudah tahu surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq itu salah satu ayat dari Al-Quran. Tapi kan anak-anak belum paham apa sih itu Al-Quran. Nah, di sini ya Pak Salim bahas sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu anak-anak ya. Jadi Al-Quran itu wahyu Allah. Kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak langsung, tidak seperti sholat ya. Kalau sholat itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad namun melalui perantara malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Dan anak ya, selanjutnya anak di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat anak-anak. Banyak ya. Pasti anak sudah hafal beberapa dari 114 ini, dan salah satunya adalah surat Al-Falaq. Begitu anak ya. Lanjut. Nah, sekarang ciri-ciri surat Al-Falaq. Nah, disebut surat Al-Falaq itu, ciri surat Al-Falaq itu apa sih ya? Ini yang pertama, surat Al-Falaq itu memiliki arti waktu subuh ya. Ini anak-anak membaca tadi
Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakanlah ya, aku berlindung pada Allah ya. Selanjutnya surat Al-Falaq itu tergolong surat makiyah. Apa sih makiyah itu anak-anak? Surat Al-Falaq tergolong surat makiyah itu artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, surat Al-Falaq memiliki nomor urut ke-113 dalam Al-Quran. Tadi kan jumlahnya ada 114, berarti surat Al-Falaq hampir nomor terakhir di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ya. Selanjutnya surat Al-Falaq memiliki jumlah ayat yang berjumlah 5 ayat ya. Ini ciri-ciri surat Al-Falaq yang harus anak-anak ketahui dah ya. Selanjutnya sekarang kandungan anak-anak ya. Dalam surat Al-Falaq itu terdapat kandungan apa sih? Terdapat intinya apa sih yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja kandungan surat Al-Falaq? Yang pertama adalah surat Al-Falaq menjelaskan bahwa manusia harus selalu mohon perlindungan hanya kepada Allah kapanpun dan dimanapun, baik itu siang, malam ya, di rumah, di jalan, di tempat kerja, di tempat bermain, di kendaraan, dan dimanapun kita harus senantiasa memohon perlindungan dari Allah dari kejahatan. Karena apa anak-anak? Kejahatan atau bahaya itu kita tidak tahu kapan datangnya. Yang kedua, surat Al-Falaq itu memerintahkan agar manusia menjauhi sifat iri dan dengki. Kenapa sifat iri dan dengki itu harus dijauhi? Karena sifat iri dan dengki tersebut akan merusak kebaikan kita ya. Jika kita memiliki sifat iri dan dengki, kebaikan kita yang sangat banyak itu akan lenyap ya. Ibaratnya seperti api yang melalap kayu bakar. Udah ya. Selanjutnya kandungan yang ketiga adalah Allah akan menambah nikmat kepada orang yang menjauhi sifat dengki. Ya, sifat dengki itu bagaimana sih anak-anak? Ada yang tahu? Dengki itu sifat tidak suka kepada orang lain. Kita nggak bahagia apabila orang lain itu bahagia. Kita tidak bahagia, kita tidak suka apabila orang lain itu mendapat nikmat dari Allah. Itu namanya sifat dengki, iri ya. Padahal semua nikmat yang kita dapatkan, setiap orang itu sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Nah ya, ini kandungan dari surat Al-Falaq ada 3 anak-anak. Selanjutnya kita lanjut ya. Sekarang adab membaca Al-Quran anak-anak, ini yang sangat penting ya. Jadi anak-anak pasti sering membaca Al-Quran ya. Mungkin yang belum bisa Al-Quran membaca jilid. Nah, adabnya bagaimana anak-anak? Adab itu apa sih? Adab itu sopan santun kita ya, kesopanan kita ketika membaca Al-Quran bagaimana. Nah, yang pertama anak-anak ya, yang pertama ini ketika anak-anak membaca Al-Quran harus memakai pakaian yang suci, badannya harus suci ya. Setelah badan suci, tempatnya harus suci. Jadi membaca Al-Quran tidak boleh di sembarang tempat, harus di tempat yang suci. Selanjutnya anak-anak, ketika membaca Al-Quran anak-anak harus berwudu ya. Nggak boleh kalau batal habis kentut, habis buang air kecil, habis buang air besar dan lain-lain, bangun tidur anak-anak langsung baca Al-Quran, itu nggak boleh
ya harus berwudu terlebih dahulu.